padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Doa Kekuatanku channel Kamis 17 Juli 2025. Doa dan renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Wigberta PRR. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, kita mengawali doa dan renungan kita hari ini dengan terlebih dahulu memohon kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji, Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Allah sumber kekuatan dan pengharapan kami bersyukur kehadirat-Mu atas segala cinta, berkat, penyertaan, serta penyelenggaraan-Mu dalam hidup harian kami. Teristimewa kami bersyukur atas rahmat kehidupan, nafas kehidupan, rahmat kesehatan, dan juga hari baru yang masih senantiasa Engkau limpahkan kepada kami dengan cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, bukalah hati kami untuk senantiasa meresapi setiap sabda-Mu dan juga mengamalkannya dalam hidup harian kami. Berkat-Mu juga bagi kami masing-masing dalam seluruh hari ini, dalam setiap tugas dan pekerjaan dan juga pelayanan yang kami jalankan. Semoga segalanya dapat menjadi berkat bagi sesama yang kami jumpai dan yang kami layani. Keluhuran nama-Mu Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus. Pernahkah engkau merasa lelah bukan karena pekerjaan, tapi karena beban hidup yang berat menyesakkan dada? Pernahkah engkau berjalan dalam gelap tanpa tahu kemana harus melangkah, sementara masalah silih berganti? Hari ini Yesus bersabda kepada kita, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sebuah undangan yang lembut, sekaligus kuat mengguncang hati. Bukan hanya untuk orang suci, tapi untuk setiap orang yang merasa rapuh, yang menangis dalam diam, yang merasa tidak kuat berjalan. Mari Bapak Ibu para sahabatku, kita lihat lebih dalam sabda ini. Marilah kepadaku. Yesus memanggil bukan dengan bentakan, bukan dengan ancaman, melainkan dengan kasih. Ia tidak menunggu kita sempurna, tidak menunggu kita kuat, tapi justru memanggil kita saat kita rapuh. Di zaman ini banyak orang letih karena ekonomi yang sulit, letih karena anak-anak yang belum juga berhasil dalam studi mereka, karena penyakit yang tidak kunjung sembuh, karena relasi rumah tangga yang barangkali retak. Yesus tidak membawa solusi instan. Ia datang membawa hati yang bisa memeluk luka itu. Yesus tidak serta-merta menghilangkan beban, tetapi ia berkata, "Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Apa maksudnya kuk itu? Kuk adalah alat kayu yang dipasang pada dua lembu untuk menarik beban bersama. Yesus ingin berkata, jangan pikul beban itu sendirian. Biarlah aku memikul bersamamu. Sungguh indah, bukan? Tuhan yang Maha Kuasa rela memikul beban bersama kita yang seringkali jatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, saya teringat pada seorang penjual sayur yang ada di kampung saya pada waktu saya masih kecil. Setiap pagi ia bangun pada pagi dini hari, menyiapkan dagangannya, menempuh perjalanan yang jauh dengan berjalan kaki, melewati tanah yang berlubang, kadang-kadang melewati hutan. Dia berjuang bukan demi kekayaan, tetapi demi anak-anaknya agar mereka bisa bersekolah. Suatu hari ia berkata kepada suaminya, "Bapak, saya sudah capek. Tapi kalau saya berhenti, anak-anak mau makan apa? Bagaimana membayar uang sekolah anak-anak? Bagaimana membeli seragam mereka?" Lalu suaminya bertanya kepadanya, "Apa yang membuat ibu kuat dan terus bertahan?" Kemudian sang istri itu menjawab dan sambil tersenyum kepada suaminya, "Saya tidak kuat, Pak. Tapi saya tiap hari berdoa, Tuhan, saya tidak mampu. Tapi saya tahu Engkau akan memampukan saya." Begitulah ia tahu memanggil Tuhan saat letih sang ibu tadi
Ia tahu meletakkan beban di kaki salib Tuhan. Ia tahu memberi bebannya itu kepada Yesus karena ia tahu Yesus akan meringankan beban hidupnya. Yesus bukan hanya menawarkan kelegaan, tapi juga damai dalam jiwa. Ia berkata, jiwamu akan mendapat ketenangan. Bukan ketenangan yang dibeli dengan uang, bukan ketenangan yang dicari di tempat mewah, tetapi ketenangan yang lahir dari rasa percaya bahwa aku dicintai oleh Yesus, bahwa aku tidak sendirian, bahwa ada Tuhan yang sedang memegang tanganku. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, jika hari ini engkau sedang menangis dalam doa, jika hatimu penuh beban yang tidak bisa diceritakan, datanglah pada Yesus. Tidak perlu kata indah, cukup dengan air mata. Yesus paham segala bahasa hatimu yang sedang remuk redam. Marilah kita merenungkan kembali, pikulah kuk yang kupasang. Artinya, kita tetap harus berjalan, kita tetap harus berjuang, tapi kali ini bukan sendirian. Biarlah kita melangkah bersama Yesus. Biarlah Dia menjadi teman seperjalanan, penolong saat kita lemah, dan damai saat hati kita resah. Yesus berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bila langkah terasa berat dan hari-hari terasa gelap, datanglah pada Yesus. Ia tak menjanjikan jalan tanpa rintangan, tapi Ia menjanjikan hadirnya dalam setiap detak langkah kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita menyatukan hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi bangsa dan negara kami, ya Tuhan, kami mohon perdamaian dan kerukunan bagi bangsa dan negara kami. Jauhkanlah dari segala peperangan dan pertikaian, agar bangsa dan negara kami ini boleh mengalami keamanan dan ketentraman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit, kami mohon ya Bapa, hadir-Mu bersama mereka. Jamahlah bagian tubuh mereka yang sakit, dan berikanlah mereka kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka semua yang pada hari ini akan melakukan perjalanan, baik di udara, darat maupun laut. Kami mohon penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu, agar mereka boleh tiba di tempat tujuan dalam keadaan sehat dan selamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari,
doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala, memohon berkat dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, terima kasih sudah berdoa bersama kami. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan renungan pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal. Dengan doa berkat melimpah. Doa kekuatan